Bisa. Pun begitu juga dengan, teman-teman seniman. Nah, itu soal hak cipta dan sebagainya, Iya yang iya itu harus dikebiri, iya. lagu-lagunya Ada Franky, iya, ada Sailatua, Franky. ada Bumerang, lah Kita ya. datangkan itu, kita suruh main dan mereka mau. Iya, Kalau dipukul, siapa yang berani mukul kalau semua kita bersatu. bersama-sama? Kita lanjut di, sesi obrolan kita, menolak lupa. Jim, saya ingat betul waktu itu kita, hampir semua kita yang terlibat dalam gerakan reformasi itu, sebelum kita memutuskan apakah gerakan ini adalah gerakan reformasi atau gerakan revolusi atau gerakan apa yang mau kita definisikan saat itu. Hmm. Eee, saya masih ingat pertimbangan-pertimbangannya, mengapa kita, dalam tanda kutip "terpaksa" harus setuju dengan metode reformasi. Karena, termasuk saya pada saat itu juga, ngotot ya supaya, ini bukan reformasi tetapi revolusi, ya. Eee, dan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari para senior kita ya, bahwa kalau revolusi itu resikonya akan lebih berdarah-darah, ya. Nah, kalau resikonya berdarah-darah, maka yang menjadi korban tentu saja juga masyarakat, Masyarakat. rakyat ya, yang akan menjadi korban. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan itu kemudian, maka kita harus setuju ya bahwa kita menggunakan metode atau, kita definisikan gerakan kita ini sebagai gerakan Reformasi. reformasi. Karena resiko berdarah-darahnya lebih kecil dibandingkan kalau kita, menggunakan istilah revolusi. Reformasi. Nah, tetapi di balik itu, Jim, kita harus akui bahwa kita memang tidak begitu siap ya dengan agenda-agenda apa yang harus kita bawa waktu itu, sehingga kita membutuhkan, senior-senior untuk juga, Terlibat. mereka bisa bersama-sama atau memandu kita ya. Karena itulah kemudian terlibat Gus Dur, Iya. Amin Rais ya, Megawati dan lain-lain. Artinya kemudian kita mensubkontrakkan mimpi kita kepada Ke orang-orang mereka, tua itu ya. ya. Dan, sebagian kawan mengatakan itu adalah salah satu Kesalahan. kegagalan kita. Ya, menurutmu gimana, Jim? Iya, soal pilihan revolusi dan reformasi itu memang jadi perdebatan yang cukup sengit kan. Ya, Tapi setelah melakukan mencoba untuk kompromi dengan istilah itu dengan beberapa akademisi itu, saya berpikir dengan pertanyaan itu kita kembalikan pada diri kita. Kesiapan apa yang sudah kita lakukan untuk bisa mencapai revolusi? ya, Kan itu ya, problemnya. Kekuatan-kekuatan sosial apa yang bisa kita miliki dan kekuatan-kekuatan gerakan itu kan sebagai gerakan politik. Revolusi tidak semata-mata sebagai moralitas force, ya, kan. ya, Itu banyak instrumen yang harus kita siapkan. Ternyata memang kita tidak punya kesiapan itu, tidak punya dan tidak punya bayangan untuk melakukan itu. Tapi urusannya bahwa ini harus total berubah karena memang sudah jauh dari kemanusiaan, jauh urusan dengan demokrasi, jauh dari soal keadilan. Nah, pilihan itu tentu saja realistis karena kekuatan Orde Baru tidak serta-merta itu bisa runtuh. ya, ya, Secara simbolik, iya, Soeharto turun dan beberapa kabinetnya mengundurkan diri. Tapi sebagai sebuah kesadaran tentang sistem ekonomi dan politik Orde Baru itu masih melekat. ya, Nah, kan ya, itu. ya, ya, Nah, soal kemudian kita butuh jejaring yang lebih kuat dan jejaring itu yang punya influence gitu ya, yang punya resonansi dan mengamplify soal gagasan-gagasan kita. Tentu saja ya para
tokoh-tokoh itu yang mampu melakukan Iya, itu iya, karena iya iya. kan gitu. Ya kita sering diundang oleh media untuk melakukan apa wawancara, tapi seberapa kuat kita bisa mempengaruhi masyarakat, Iya, masyarakat dunia tentu iya. saja. Itu bukan kegagalan, tapi kita tidak pernah memberikan sesuatu kepada beliau, apa Mhm, yang harus mhm. dilakukan. Iya, Dan iya, itu iya, spontan untuk ke sana. iya. Dan Jadi itu kita kita ya, memasrahkan iya, agenda pada saat itu iya, pada mereka. saya pikir itu dan teman-teman kan tidak ada kepemimpinan. Betul. Iya. Ini kan kepemimpinan kolektif Mhm. dan semua berhak untuk melakukan inisiatif untuk itu. Iya, iya. Dan teman-teman Surabaya, Jawa Timur tentu saja itu jauh dari itu. Saya Mhm. memang sempat di Jakarta untuk melakukan aksi itu, Iya, ya iya, kan, di Atma iya, Jaya itu iya, penembakan terjadi yang kedua. iya. Akhirnya dibawa ke rumah Mhm. Ciganjur ke Gus Dur. Itu pertemuan awal saya. Karena satu-satunya orang yang tokoh yang berani melawan Soeharto dari awal itu kan memang mereka itu, beliau-beliau itu, Iya, ya kan. iya. Dan dia tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi. Dan kegagalan kita kayaknya tidak pernah memberikan agenda. Betul. Iya, Agenda itu iya. apa yang harus Kita dilakukan. tidak siap dengan Iya, itu. karena kita sibuk untuk menghadapi banyak hal lah. Apa soal teman-teman kita yang diculik, soal Iya, iya, teman-teman kita iya, yang diintimidasi, kita iya. sibuk dengan urusan-urusan Betul. yang harus mengadvokasi itu. Mhm. Dan sementara yang lain itu ya tentu saja punya agenda yang kita tidak tahu apa agendanya. Iya. Beberapa teman itu soal agenda apa itu, saya lupa itu, pemerintahan transisi itu, apa Oke. namanya, Mhm, waktu mhm. itu Iya, saya iya, iya. lupa. Iya. Itu keliling terus apa presidium, pemerintahan Presidium. presidium waktu Mhm. itu. Dan kita berdebat soal Iya, itu. kepemimpinan yang kolektif Kolektif kolegial saat itu itu ya. untuk sementara itu. Tapi kita kan juga ya itu semangat aja. Istilah-istilah muncul karena kesemangatan kita. Iya, iya. Dan kita tidak tahu hukum tata negara kita Iya. seperti apa. Modal Tapi kita waktu ya, itu cuma semangat ya. semangat melawan dan Iya. sebagainya. Ada istilah yang pas atas kepentingan kita dengan semangat kita yang kita pilih. Mhm, Gitu. mhm. Tapi sistem kita, kenegaraan kita Iya. juga kita tidak tahu. Iya, kita Nah, tidak punya sesuatu yang bisa kita tawarkan nggak ya, di ada. gagasan Kita itu. nggak diskusi. Mhm. Nah, ya kita harus bisa menerima Iya, seperti itu, iya. situasi itu. Tapi jangan lupa saya ingat, pasca itu saya nggak terima juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh beliau-beliau. Iya. Saya Para kumpulin ya, tetua-tua itu iya. ya. Mhm. Saya tarik semua teman-teman yang ada di kota-kota yang lain untuk datang ke Jakarta. Iya, iya. Saatnya Jakarta kita rebut. Mhm. Saya kumpulin teman-teman kebetulan pada itu dikasih tempat oleh Mas almarhum Mas Bram Jakir, Bram Jakir, ya. alumni UI, Iya. angkatan 74, 78 nggak salah. Iya. Datang ke sana 3 hari 3 malam kita mendiskusikan soal itu. Kebetulan di Ciganjur, almarhum Gus Dur itu punya agenda untuk open house. Nah, Iya, iya. saya ngomong kita tidak masuk di open house-nya Gus Dur, Mhm. tapi kita setelah itu agar kita karena itu kan banyak orang Iya, yang hadir, iya. agar keluar dari frame itu kita keluar. Ya setelah open house kita datang, kita sampaikan itu, Iya. agenda-agenda itu Mhm. soal bagaimana. Waktu itu soal Adili Soeharto itu teman-teman kita sendiri dari Iya. Surabaya. Iya. Kita diskusinya di mana di Borobudur, teman-teman kita. Mhm. Belum di sini belum. Nah, marah almarhum Gus Dur itu karena ini kan soal kepatutan. Bagaimana Iya, anak iya. muda melihat kepatutan orang tua. Mhm. Seberapa buruknya rezim pada saat itu, kata beliau. Ya kamu anak muda ya harus sopan menyampaikan itu ke depannya. Iya, Ya iya. saya ngomong lebih sopan mana ya kita yang ngomong soal ini dianggap tidak sopan dengan
rejim pada saat ini yang sudah melakukan pembunuhan banyak orang. Iya, Ya, iya. kalau pilihannya sopan, lebih sopan mana? Kan lebih sopan kita sungguhnya. Marah dia. Wah, diusir. Keluar saya dari rumah ini, kata Gus Dur. Kaget kita. Kalian pokoknya macam kita dimarahin sama Gus Dur. Gus Dur marah. Dan media banyak menceritakan soal itu yang tidak suka sama kita kan. Itu aja banyak itu. Ya udahlah. Tapi sama teman-teman ngomong, yang salah kan bukan mahasiswa Gus. Akademisi, ya salah juga. Itu baiknya Gus Dur, saya terima. Gus Dur bisa menerima itu. Iya. Setelah itu statement itu saya kasihkan. Ya, yang ini yang saya inginkan. Dialog nasional pada saat itu. Agenda dialog nasional. Ya kan? Pada saat itu dialog semua ketemu untuk merumuskan sesuatu. Iya, saya masih ingat. Iya kan? Saya sampaikan itu. Ya ini loh, dari tadi memang ini Gus yang ingin disampaikan. Cuman prolognya kan aneh ini prolognya gitu. Ini terlalu akhirnya kita pulang. Paling tidak itu sudah jadi pemberitaan masyarakat. Dan kita pada saat itu teman-teman terutama kita ya Surabaya Jawa Timur itu menginisiatif untuk keliling ketemu mereka. Tidak hanya Gus Dur ketemu mereka, ketemu Amin Rais. Saya sempat ketemu mereka di Bagusan. Kita datang, saya sampaikan ini dan terima. Termasuk ke Amin Rais juga menyampaikan soal itu. Terus ada teman yang saya sampaikan ke Jogja juga ketemu. Dialog nasional nggak tahu seperti apa. Dan kita tidak bisa mengawal itu masalahnya. Gagasan itu. Kita sendiri ya. Ya kita beri, kita lepas aja begitu. Itu yang kita tidak punya Pak. Kita punya ide untuk mengawal itu, tapi tidak punya resource kan, tidak sumber daya yang cukup bagus untuk mengawal itu. Itu yang seharusnya kalau dialog nasional itu, rembuk nasional itu bisa dilakukan. Saya pikir tidak akan terjadi macam itu. Bukan diinisiatif oleh negara, oleh orang-orang yang punya kepentingan, tapi inisiatif itu muncul lahir dari kita. Iya, dari bawah lah ya. Saya kira itu. Iya. Kita lanjutkan lagi nanti, Jim. Kita break dulu. Rekonsiliasi memang sebatas opini ya. Iya. Sebatas wacana. Ya katakanlah seperti misalnya korban G13 PKI ya, itu belum sampai sekarang kan jadi perdebatan dan itu jadi menurut kita itu pelaku ini menjadi dosa kita, kegagalan kita mengawal itu salah satu kegagalan. Ya kalau ada yang harus dikritik ya itulah ya kira-kira ya.